Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, senang sekali kembali siang hari ini kami dapat menjumpai Anda dalam program Kabar Jambi. Program yang memang kami hadirkan untuk memberikan informasi, memberikan edukasi, bahkan menginspirasi untuk seluruh masyarakat dimanapun Anda berada yang menyaksikan program TVRI. Hari ini Cynthia merasa sangat spesial, kenapa? Bukan hanya tampilannya saja yang spesial, yang beda dari biasanya. Karena memang besok itu adalah hari yang spesial menyambut Hari Ibu 22 Desember 2023. Kalau berbicara tentang Hari Ibu itu nggak ada habis-habisnya ya. Kenapa? Karena ibu adalah sosok yang berharga, sosok yang luar biasa, yang jasa-jasanya, ketulusannya, keikhlasannya nggak bisa dibalas dengan apapun, nggak bisa diukur dengan apapun. Kalau orang bilang sepanjang jalan, sepanjang usia, sepanjang masa, memang nggak bisa diukur oleh apapun. Karena spesial, Cynthia mau kasih satu pantun dulu sebelum Cynthia perkenalkan dua orang narasumbernya. Mendayung sampan ke Sungai Batanghari, sampan di kayu sekuat tenaga. Senang sekali di edisi hari ini karena ada dua perempuan yang luar biasa. Langsung saja kita sapa. Ini tidak asing lagi yang mungkin sudah banyak yang rindu dengan beliau. Beliau memasuki usia pensiun atau usia purna dari tugasnya, tugas mulianya sebagai seorang ASN kurang lebih baru 2 bulan ini. Bunda kita semua, bukan Bunda Korla, ini Bunda hitam putihnya Jambi. Langsung saja kita sapa Bunda Haja Mursida. Selamat siang Bunda. Selamat siang. Sehat Bunda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Aduh Bunda, bener ya udah masuk pensiun ya Bunda ya? Oh iya, tepat 2 bulan. 2 bulan ya Bunda? Memasuki purna tugas. Purna tugas luar biasa. Gimana Bunda setelah purna tugas Bunda? Masih seperti biasa kah atau rasanya? Aku masih seperti yang dulu. Masih seperti yang dulu. Masih Bunda kita semua tenang aja walaupun purna tugas, tapi tetap tugas-tugas yang tidak menggunakan seragam tetap beliau lakukan gitu ya Bunda ya. Baiklah kita sapa selain Bunda Mursida juga telah hadir bersama kita di sini seorang akademisi yang juga merupakan ibu yang luar biasa. Beliau tidak hanya mengurus rumah, mengurus suami, mengurus anak-anak, tapi mengurus anak-anak orang gitu ya, yang akan memiliki profesi mulia sebagai seorang guru. Langsung saja kita sapa, ini dia akademisi tokoh perempuan kita, Ibu Dr. Mas Birorotni SPD MSc.ID. Selamat siang Bu. Selamat siang Cynthia, sehat Alhamdulillah. Aduh, Bunda, ya. Mem ini Cynthia biasa bilang Mem karena beliau adalah dosen Cynthia di bahasa Inggris. Jadi luar biasa Cynthia sudah punya anak 2 Bunda. Oh iya, sudah tapi kayak anak gadis. Aduh. Tapi Mem Eka segini-gini aja Bun. Oh gitu. Ya, awet muda. Ya? Awet muda ya Bunda ya. Pasti ada resepnya nanti. Nanti kita bahas ya. Nah Bunda dan juga Bu Eka. Iya. Udah ya Cynthia panggil Mem Eka Mem aja ya. aja, Udah ya. biasa manggilnya Mem Eka. Bunda, sebagai seorang ibu ya Bunda ya. Di usia 58 tahun ya Bunda, Iya, pensiun 58 tahun. ya. Berarti separuh dari hidup Bunda, Iya. Bunda dedikasikan untuk melayani negara gitu, Iya, sebagai abdi negara. Tapi Bunda juga seorang ibu di rumah. Iya, Gimana sih Bunda menjalani peran yang tidak mudah ini? Silakan. Iya. Menjadi seorang ibu itu tidak saja harus menjadi ibu buat orang banyak, ibu buat masyarakat, tetapi bagaimana kita yang lebih mengutamakan lagi sebagai ibu di dalam rumah tangga. Nah, ibu itu buat anak-anak adalah sebagai diumpamakan ibu itu adalah suluh penerang di jalan yang gelap, tongkat di jalan yang licin. Nah, bagaimana seorang ibu itu bisa membuat anak-anaknya menjadi terang benderang menuju masa depannya yang lebih baik. Nah, kadangkala orang sering melihat suksesnya seorang ibu di luar, tetapi tidak sukses di dalam. Nah, inilah yang menjadi patokan buat kita. Bagaimana seorang ibu itu bisa mendidik anak yang saya katakan sebagai tongkat di jalan yang licin. Nah, ketika anaknya menghadapi berbagai bentuk permasalahan, nah, kasih sayang ibu itu hampir sepanjang masa. Maka karena kasih sayang ibu sepanjang masa, tentulah dari awal kita mengandung sampai melahirkan, sampai kita melihat tumbuh kembangnya anak. Nah, apalagi zaman sekarang, orang tidak ingin anaknya stunting. Nah, bagaimana seorang ibu ini berperan aktif menjadi tongkat di jalan yang licin, menjadi suluh penerang di jalan yang gelap, sehingga dia bisa membawa, bisa memperhatikan
tumbuh kembang anak mulai dari dia mengandung sampailah anak dilahirkan, sampai diasuh, dididik, dan sampai anak itu bisa berdiri sendiri. Ya. Bunda, anaknya ada berapa Bunda? Ya alhamdulillah, kalau kata orang Jambi, 2 anak elok nian, Siap. putra putri, tetapi buat Bunda 2 anak sepi nian. Sepi ya, Bunda. Kenapa? 1 sudah dibawa suami, 1 anak saya bujangan. Nah, kadangkala saya menjadi sepi, tetapi kesepian itu selalu saya isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat buat orang banyak. Siap, waduh. Tuh kalau udah dengar Bunda ngomong ya, Mem ya, luar biasa. Suluh penerang Iya. tuh, waduh. Tongkat Pada Iya. jalan yang licin Iya. tuh. Pilihan-pilihan kata Bunda tuh luar biasa. Bunda, tapi kan menjadi ibu, Iya. terus menjadi ASN, Ya. kan harus bisa membagi waktu ya Ya, Bunda ya. Gimana, susah nggak Bunda membagi waktu ketika anak-anak kecil katakanlah, yang harusnya kita masih menyusui Ya. sampai 2 tahun Iya, gitu iya, Bunda. iya, iya. Gimana Bunda? Itu kan berat Bunda. Saya katakan bagaimana seorang ibu itu bisa, maka saya katakan ketika itu kita sudah menjadi ASN, kita disibukkan dengan kegiatan di luar. Nah, bagaimana ini bisa peran ibu tidak berkurang buat anak-anaknya, tidak berkurang buat keluarganya. Nah, disinilah kita perlu memanage waktu yang lebih baik. Maka saya katakan di dalam melaksanakan tugas, apalagi tugas sebagai seorang pemimpin, pemimpin itu harus punya 5 kemapanan, Bu. Ya, 1, mapan imannya dulu. Kenapa? Di luar banyak godaan. Menjadi apapun dia, paling tidak dia menjadi pemimpin di dalam rumah tangga. Nah, di rumah tangga pun ada godaan, ada rayuan, maka kita harus dibentengi dulu mapan imannya. Nah, kemudian kita harus mapan keluarganya. Nah, disinilah peran ibu yang sangat penting, mapan keluarga. Untuk apa seorang ibu sibuk di luar, sementara di dalam tidak terperhatikan. Nah, terkadang inilah yang suka menjadi permasalahan di dalam rumah tangga. Nah, jadikanlah dia ibu-ibu yang memberi menyejukkan. Apalagi Siap. di zaman teknologi canggih sekarang, semua kejahatan bisa saja terjadi. Nah, di sini peran ibu sangat dibutuhkan. Bagaimana ibu memberi perhatian kepada anak? Bagaimana ibu menyiapkan waktu untuk anak-anaknya? Bagaimana ibu juga memenuhi kebutuhan anak-anaknya sehingga anak-anaknya betul-betul merasakan kasih sayang seorang ibu. Luar biasa. Manajemen waktu, mapan Ya. iman, mapan Ya. keluarga, nanti Ya. kita bahas lagi Ya. Bu. Nah, kita ke Mem Eka nih. Ya. Mem juga Ya. sebagai seorang ibu, Ya. berapa anak Mem? Boleh tahu Mem? 3. 3 nih, Alhamdulillah. lebih banyak lagi di tengah 2 kesibukan. anak elok nian. 3 anak. Apa itu? Kalau 3 anak hebatnya. Hebat nih ya. Kalau Kak Wani 4 anak gimana Bun? Tambah hebat. Tambah hebat, siap. Mereka mengurus 3 orang anak, mengurus keluarga, tapi di tengah kesibukan Mem, ya sebagai ASN juga, sebagai akademisi yang mengurus mahasiswa yang pasti teleponnya nggak berhenti-berhenti bunyi, Iya. bimbingan Bu, ini Iya. Bu, itu Bu, lalu ada kesibukan-kesibukan seperti apa Mem? Mengatur waktu atau manajemen waktu yang Bunda katakan tadi? Iya, sebenarnya satu kata yang bisa kita tanam di hati itu adalah komitmen. Komitmen. Bagaimana kita memposisikan diri sebagai ASN tadi, Ya. sebagai ibu rumah tangga, plus sebagai istri ya Bun ya. Iya. Iya. Jadi kalau misalnya di dalam hati kita udah tertanam satu kata itu, otomatis tidak berat, Cynthia. Jadi dia akan berjalan dengan sendirinya. Iya, tentu harus ada satu support system yang membantu kita. Kalau seandainya support system ini tidak memberi dukungan, itu mungkin kita juga akan kalang kabut. Ya, suami itu adalah salah satu support system yang paling yang berada di samping kita. Itu yang kalau tidak ada kata pengertian di sana, itu saya yakin saya tidak bisa menjalani semuanya dengan jalan secara smooth gitu ya, dengan lancar seperti itu. Nah, ini menarik. Aduh, Cynthia sampai merinding. Ada Iya, kata-kata iya. komitmen, suami Iya. sebagai support system, system. lalu pengertian. Di awal, apakah komitmen itu atau pengertian bersama suami kita ini emang dibangun
di awal sebelum pernikahan atau masih awal-awal pernikahan? Apakah ada tantangan-tantangan di awal pernikahan dulu? Mungkin Mem bisa ceritakan. Ya mungkin beda personal, beda individu, beda ini ya. Alhamdulillah saya mendapatkan suami yang benar-benar paham betul fungsi tugas saya sebagai seorang pendidik, karena mungkin karena kita sama-sama berjalan di bidang yang sama. Kebetulan suami saya juga seorang pendidik. Baik. Seperti itu. Jadi saya sama sekali tidak merasa kesulitan untuk menjalani semua aktivitas ini. Jadi di situ. Nah, alhamdulillahnya. Satu lagi yang menarik, Mem kan S2-nya itu di luar negeri kan ya Mem ya? Iya benar. Nah itu gimana tuh minta izin ke suami, terus awal mula kenapa Mem berani nih, ya sudah aku ambil kesempatan untuk kuliah di luar, bagaimana anak-anak dan suamiku, tapi nanti dijawabnya Mem, kita jeda dulu ya. Bunda kita jeda dulu ya Bunda ya. Pemirsa tetap bersama kami dalam program Kabar Jambi usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah Perempuan Berdaya dan Berkarya spesial edisi Hari Ibu 22 Desember 2023. Masih bersama dua orang narasumber begitu luar biasa, dua orang tokoh perempuan yang harus membagi waktunya mengurus keluarga tapi juga mengurus tanggung jawab lain di luar rumah gitu. Langsung saja nih masih ada Bunda, masih ada Mem Eka. Tadi terhenti di Mem Eka tentang ketika Mem mengambil keputusan untuk kuliah di luar negeri. Gimana tuh Mem? Boleh ceritakan? Iya, waktu itu saya masih baru satu anak Bun. Iya, umurnya waktu itu setahun 3 bulan. Kecil sekali. Iya, jadi itu tadi support system saya. Pak suami itu ya. Pak suami itu berkorban resign dari pekerjaannya untuk ikut bareng ke tempat saya kuliah sama anak-anak juga, anak juga. Jadi seperti itu. Jadi dan saya bilang daripada tidak ngapa-ngapain, yuk kita kuliah lagi. Saya bilang ya udah, jadi suami juga ikut kuliah waktu itu. Dan pada saat S2 itu alhamdulillah dikasih rezeki satu orang anak Bunda. Ya Cynthia. Jadi waktu itu memang sedang hektik kita mengerjakan tesis, melahirkan, suami juga hektik dengan tesisnya. Keluarga jauh ya. Keluarga jauh. Masya Allah. Sesar Bunda, sesar dan tahu sendiri ya alhamdulillah. Mungkin bantuan dari yang di atas juga itu sangat berperan. Iya, jadi alhamdulillah Cynthia kita jalani walaupun itu berat, tapi alhamdulillah bisa dilewati. Masya Allah, aduh, semoga Pak suami dengar ya, boleh nggak nih kuliah ke luar negeri juga? Baiklah, terima kasih. Kita ke Bunda. Bunda berbicara tadi tentang komitmen, support system, lalu pengertian. Nah kalau Bunda sendiri support system di rumah seperti apa? Pak suami seperti apa? Keluarga seperti apa? Karena kan Bunda ASN tapi juga seorang pemimpin gitu. Camat dulu Bunda. Jadi kan otomatis double nih gitu. Gimana Bunda? Nah, tadi kan sudah Bunda katakan bagaimana kita harus mapan keluarga. Kenapa mapan keluarga? Karena dukungan keluarga adalah segala-galanya. Nah, bagaimana seorang suami harus bisa, harus mau, harus ikut untuk membantu kita di dalam menyukseskan, baik sebagai ibu di dalam rumah tangga, ibu untuk masyarakat banyak yang ketika itu Bunda menjadi camat di 3 kecamatan. Dan alhamdulillah berkat dukungan suami yang luar biasa, anak-anak yang luar biasa, sehingga semua itu dapat kita lalui dengan baik dan dapat kita selesaikan dengan baik. Walaupun saat ini bukan berarti pensiun akhir dari segalanya, tetapi bagaimana kita menata sehingga peran kita sebagai ibu mungkin tidak di dalam rumah tangga saja, tetapi tetap untuk masyarakat, walaupun kita tidak seperti hari-hari ketika kita menjabat sebagai camat. Namun
seorang ibu, seorang yang masih punya keinginan, masih punya niat, kita tetap berinovasi, tetap berkarya. Kembali ke hobi Bunda yang dulu, Bunda hobi mengarang. Itu ya. Masya Allah. Biasanya Bunda bikin puisi nih. Oh iya. Boleh lah nanti segmen 3 ya Bunda ya. Oh iya. Jadi pas iklan Bunda agak karang-karang dikit boleh ya Bunda. Siap. Banyak koleksi puisinya Bunda. Oh iya, alhamdulillah. Bunda suka berkata-kata indah, Mem. Bun, ada tidak Bunda tantangan menjadi seorang ibu? Apalagi seperti yang Bunda katakan, suami harusnya memang membantu untuk memapankan keluarga, menyukseskan tujuan keluarga. Tapi tidak semua orang seberuntung itu, ya Bunda ya. Ada mungkin laki-laki oknum yang masih menganut patriarki, yang ya sudah, saya hanya mencari nafkah, urusan anak, rumah ya kamu. Itu gimana Bunda menanggapi itu Bunda? Di dalam hidup ini ya, tidak saja di rumah tangga, di mana saja, semua tantangan pasti ada, semua hambatan pasti ada, semua rintangan pasti kita lalui. Nah, bagaimana ini semua kita bisa menyelesaikannya dengan baik? Nah, tadi Ibu dosen mengatakan, nah bagaimana komitmen? Komitmennya ini bukan dibuat ketika menikah, bukan dibuat setelah berumah tangga, tetapi dibuat itu ketika kita saling memahami, saling melihat porsi kesibukan masing-masing. Saya patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, berterima kasih kepada suami dan anak-anak yang luar biasa mendukung. Sehingga apapun yang ibu laksanakan harus bermanfaat, harus membawa hasil. Tidak saja untuk keluarga, tetapi buat masyarakat Kota Jambi, khususnya di 3 kecamatan yang Bunda pimpin. Sehingga Sehingga kata orang, berjalan sampai ke batas, berlayar sampai ke pulau. Alhamdulillah, itu semua sudah kita laksanakan dengan baik. Siap, jadi balik lagi komitmen di awal seperti apa. Iya, Nah, kalau Mem melihat budaya-budaya patriarki yang masih ada di Indonesia, bahkan di Jambi saat ini, masih banyak Bunda Mem yang kalau sang suami bantu jemur pakaian, itu masih ada yang, kok laki-laki jemur pakaian? Istrinya ngapain? Iya, dari pagi, dari subuh kita udah nyuci piring. Kok ditanya ngapain ya Mem? Gimana tuh Mem? Iya, itu tadi lebih kepada budaya ya Bun mungkin ya. Jadi kita budaya Melayu ini masih memegang adat seperti itu, adat timur di mana fungsi suami adalah seperti ini, fungsi istri, tugas istri seperti ini. Padahal hal itu sebenarnya sudah tidak bisa lagi kita terapkan pada zaman sekarang, karena banyak, mungkin lebih dari 50% istri-istri sekarang sudah membantu yang kewajiban suami sebagai pencari nafkah. Betul. Seperti itu. Nah, jadi harusnya maaf ini tidak mendiskreditkan para suami ya. Iya dong. hanya menyadarkan saja bahwa di dalam rumah tangga itu di mana posisi istri itu tidak di atas, di bawah ataupun di belakang, tapi berdampingan. Artinya saling mengisi, saling memahami seperti itu. Jadi mungkin bisa mengubah paradigma dalam pikiran bahwa saya ini sebagai suami adalah seorang pencari nafkah dan merawat anak-anak, mengerjakan tugas-tugas rumah tangga itu adalah tugas istri. Jadi kita lakukan bareng-bareng seperti itu, maka akan indah. Dalam rumah tangga itu akan indah sekali kalau saling membantu. Kalau menurut nanti saya. keindahannya kita lihat dari puisi Bunda ya Bunda. Ya. Nah, itu kita tunggu. Kita tunggu nanti ya. Bunda berpikir nih. Bunda apa ya? Kok langsung ditodong tadi nggak dapat beri. Tapi Bunda biasa sih ditodong gitu ya Bunda ya. Nah, berbicara tentang Hari Ibu, sebenarnya ibu zaman dulu sama ibu zaman sekarang berbeda ya Mem. Iya. Pasti apalagi Bunda nih udah ngerasain beberapa zaman ya seperti itu. Maksudnya pasti nilai-nilainya pun berbeda, bagaimana respon dari anak pun berbeda. Bagaimana nih Bunda menghadapi perkembangan zaman dalam mendidik anak? Silakan Bunda. Oh iya, kalau zaman dulu ya berbeda dengan zaman sekarang. Tapi ketika itu Bunda renungkan, beruntunglah orang yang punya ibunya utuh, kedua orang tua. Tetapi sayang, Bunda hanya menikmati kasih sayang ibu hanya
sampai umur 5 tahun ya. Wow. Kecil ditinggal mama. Tetapi bagaimana seorang mursyidah itu dengan pengalaman masa kecilnya yang penuh suka duka, penuh ujian, penuh rintangan, penuh tantangan. Ketika saya menjadi seorang ibu, saya beritahu kepada anak-anak saya, wahai anak-anakku, ketika kamu menjadi anak saya ingin kamu nantinya betul-betul bisa memahami bagaimana ibumu, bagaimana pengorbanannya, bagaimana ujiannya, tantangannya. Kenapa kamu dilahirkan oleh seorang ibu yang dengan kesibukannya yang luar biasa. Maka anak-anak ya alhamdulillah, maka saya katakan sehebat apapun seorang ibu, ibu itu hebat, dikatakan hebat ibu, dia berhasil membawa anak-anaknya, dia berhasil mendidik anaknya, dia berhasil menjadikan anaknya, apalagi zaman sekarang, zaman teknologi yang luar biasa, yang berbagai bentuk kejahatan bisa timbul. Nah, kalau seorang ibu tidak bisa mendidik anaknya, tidak bisa membawa anaknya, maka sia-sialah. Kenapa? Kita melihat di media sosial, di layar TV, di mana-mana kejahatan yang luar biasa. Nah, disinilah peran ibu untuk bisa membawa anaknya, sehingga apa? Sehingga anak-anak tidak terjerumus ke dalam kenakalan remaja. Kita lihat kemarin, peluru nyasar akibat mengejar narkoba. Kalau anak sudah menyentuh narkoba, maka kiamatlah di dalam rumah tangga. Maka hancurlah harapan kita sebagai orang tua. Nah, inilah kita harus sekali lagi saya katakan, harus membentengi anak itu dengan iman. Membentengi anak itu dengan yang bermanfaat yang mereka lakukan. Jangan sampai mereka terjerumus. Maka saya katakan mendidik anak zaman sekarang, kalau tidak bisa kita mencermati, melihat itu semua, kita tidak akan bisa menjadi ibu hebat. Kenapa? Ibu hebat itu ibu yang berhasil mengantar anak-anaknya, baik itu dalam pendidikannya, baik itu dalam kehidupan anaknya, sehingga apa? Sehingga anaknya itu betul-betul bisa memberi manfaat untuk ibunya, untuk keluarganya, terutama untuk masyarakat banyak. Nah, itu luar biasa. Jadi tantangannya pun berbeda untuk Berbeda. sekarang ya Bunda ya. Luar biasa. Wah, Bunda kuat banget dari umur 5 tahun sudah ditinggal oleh ibunya. Jadi ngerasa masih ada deh, pengen nangis deh mama gitu. Sangat beruntung. Sangat beruntung. Mem, kalau tadi berbicara tentang yang Bunda katakan tadi, ada kenakalan remaja, terus beberapa tantangan lah saat sekarang pemanfaatan teknologi. Ini apakah berhubungan juga dengan kasih sayang, perhatian dari seorang ibu atau orang tua menurut Mem? Iya, sebenarnya berhubungan? Sangat berhubungan. Baik, sekali. nanti akan kita bahas, kita jeda dulu ya Mem ya. Bunda, kita jeda dulu. Pemirsa, tetap bersama kami akan kembali usai jeda pada warna berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah perempuan berdaya dan berkarya, menyongsong Hari Ibu tanggal 22 Desember 2023 besok. Masih bersama dua orang narasumber yang begitu luar biasa, perempuan-perempuan hebat, ibu-ibu hebat, ibu-ibu yang luar biasa. Dan di segmen kali ini kami gak mau ngobrol bertiga aja. Kami mengajak Anda untuk berpartisipasi aktif bersama kami melalui sambungan telepon di 074166385 atau melalui nomor telepon di 0811 7433 133 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Boleh ibu-ibu hebat di luar sana, boleh cerita, curhat, boleh lah ya Bunda ya. Boleh. Nanti kita sama-sama, mana tahu ada yang punya unek-unek, ibu-ibu ini kan biasanya mendem ya. Iya. Mau ngomong sama suami, melihat suami baru pulang kerja, takut. Nanti malah berantem gitu ya. Iya. Akhirnya mendem. Boleh kok ngobrol sama kita di sini. Oke deh, kita ke Mem Eka tadi terputus tentang kenakalan-kenakalan remaja dan tantangan-tantangan masa kini. Peran orang tua atau peran ibu strategis apa sih, Mem? Iya. Satu kata lagi Cynthia, kasih sayang. Iya. Jadi anak-anak ini sebenarnya mereka itu melampiaskan misalnya kenakalan, kemudian lebih memilih bergumul dengan HP-nya, lebih memilih bercerita dengan bestie-bestinya. Itu karena mereka merasa adanya kurang kenyamanan, adanya kurang kasih sayang, adanya kurang kedekatan secara emosional dengan orang tua.
Jadi barangkali kalau kita sebagai orang tua seharusnya membuka diri kepada anak-anak kita. Misalnya kalau lagi bercerita, kita kasih pandangan atau merespon. Kalau mereka bercerita ya kita respon, walaupun yang diceritakan itu hal-hal yang sangat sepele. Misalnya anak saya, Bun, itu yang ada di yang nomor 2 laki-laki, itu dia bercerita kalau pulang sekolah umur 12 tahun kelas 6. Iya, cowok. Nah, itu dia bercerita, tadi ini namanya Rafif. Tadi Rafif bekelahi Umi katanya kan. Oh, kenapa? Karena ini sambil pulang dia. Iya, jadi dia open bercerita kepada kita, kenapa seperti itu? Kenapa ini ya. Jadi terbuka anak-anak kita. Jadi jangan kita memberikan jarak antara kita sebagai orang tua, siapa kita, kemudian anak-anak kita juga. Oh, jangan kamu anak kecil, jangan misalnya orang-orang tua. Ya, sebenarnya enggak, harusnya itu tidak, kalau menurut saya itu tidak bagus. Biar mereka gabung, kemudian berinteraksi kita dengan orang tua, kemudian apapun yang mereka ceritakan kita kasih respon yang positif, ini jangan kita anggurin seperti itu. Jadi pelampiasan kalau seandainya kita tidak memberikan respon yang positif ataupun kasih sayang, ya itu tadi, ke hal-hal yang tidak semestinya. Dan kita juga tidak bisa mengontrol anak kita, ya Bun ya. Iya, jadi kemana ini anak ini, jadi kurang juga keterbukaan antara anak dengan orang tua. Jadi seperti itu, kenyamanan dan keterbukaan, terus kasih sayang, itu kuncinya kalau menurut saya. Jadi ketika kita sudah memberikan itu semua, insya Allah mereka tidak mencari pelampiasan gitu ya, Mem, yang itu. Akhirnya bisa terjerumus ke hal-hal negatif, entah itu narkoba, perkelahian dan sebagainya. Luar biasa. Nah, Bun, tadi kan Mem Eka mengatakan kalau bisa nggak ada gap, nggak ada jarak lah antara orang tua dengan anak. Kalau Bunda sendiri sedekat apa sih, Bun, sama anak-anak? Ini kan ada perempuan, ada laki-laki. Silakan Bunda. Oh iya. Kalau kita dalam hal mendidik anak ya, pastilah ibu-ibu di luar sana juga punya anak perempuan, punya anak laki-laki. Nah, apa yang disampaikan oleh Ibu dosen tadi, bagaimana kedekatan kita? Kita harus bisa mendekatkan diri kita, jangan ada jarak, jangan ada celah, mereka merasa jauh. Nah, saya selalu katakan ketika anak-anak menginjak masa remajanya, sekarang sudah pada besar-besar, walaupun sudah bersuami, tetap curhat. Nah, bagaimana seorang ibu itu menampung, mendengar keluh kesah si anak? Ya, kenapa? Karena kita harus bisa membawa anak-anak, terutama anak kita yang baru saja mendirikan rumah tangga. Nah, bagaimana rumah tangganya betul-betul rumah tangga yang nyaman, yang adem, yang ayem, sehingga apa? Sehingga curhatan-curhatan itu nanti kita tampung, kita jadikan, oh begini loh nak. Nah, di dalam berumah tangga kamu harus begini. Kamu harus bisa saling pengertian, saling paham, saling bisa memahami. Kenapa? Kalau ibu berprinsip di dalam melaksanakan manajemen rumah tangga itu, terutama di dalam kita melaksanakan tugas sebagai seorang ibu, kita tidak boleh jangan saya camat. Kalau saya selama ini 3 tempat menjadi camat, orang datang ke rumah, Ibu camat, nyuci piring. Di rumah tidak ada camat. Di rumah tidak ada camat. Di rumah hanya ada ibu dari si Penny, istri dari Pak Juni. Nah, saya selalu seperti itu. Sehingga apa? Sehingga peran kita sebagai ibu betul-betul dirasakan oleh anak-anak kita di rumah. Nah, kemudian dalam hal mendidik anak, kenapa? Karena tantangan-tantangan itu pasti akan kita lihat. Nah, kenapa anak jadi diam? Kenapa anak harus banyak mengurung diri? Tentu kita harus terbuka. Nah, keterbukaan antara anak dengan ibu, ya kalau kami di rumah banyaklah lucu-lucunya ibu, ya kami banyak lucu-lucunya, ya sehingga apa? Sehingga kami ya merasakan, nah rumah itu adalah rumahku, surgaku. Ya. Iya. Bunda, kan nggak tahu nih kalau orang-orang kan bilang ya Mem, karena anak-anak Sinti juga masih kecil, jadi belum terlalu terasa.
katanya kalau yang cewek tuh deketnya sama ayahnya, kalau yang cowok tuh lebih deket ke ibunya. Nah, Heeh. kalau Bunda gimana Bun? Atau sama saja atau memang ada kedekatan lebih gitu? Oh iya, kalau saya berprinsip ya sebagai ibu kita tidak boleh membedakan antara anak dengan perempuan, anak perempuan dengan anak lelaki. Jangan dibuat mereka timbul cemburu. Wah ibu dengan kakak Penny aja, wah ibu dengan Adit aja. Saya tidak mau seperti itu. Nah saya selalu mengimbangi itu ibarat timbangan, saling ya, beratnya sama-sama berat. Nah supaya apa? Supaya tidak ada saling kecemburuan, supaya antara adik kakak timbul kasih sayang, timbul rasa kekeluargaan saudara yang betul-betul kuat, sehingga apa? Mereka saling menjaga satu sama lain. Adik jaga kakaknya, kakak jaga adiknya. Kenapa? Ibunya juga sama, yaitu bunda kita semua. Asik. Nih kebetulan anak Bunda kan ada di sini. Iya. Adit pernah disuapin mama nggak, sampai sekarang masih disuapin nggak? Ayo Bun, masih disuapin nggak Bun Adit Bun? Mandiri Dit ya. Sendiri. Oh, tapi pasti seneng ya kalau Bunda makan pasti minta suapin tuh. Iya nggak Bun? Kalau manjanya sekali-sekali boleh. Boleh, siap. Nah itu terima kasih Bunda. Adit langsung senyum-senyum. Aduh ketahuan nih, ketahuan Ini nih. nanti manja-manja Iya. katanya. Iya. Mem, Cynthia ketika belum punya anak gitu ya Mem ya. Iya. Pernah ada satu sisi ngerasain kayaknya mama ini lebih deket sama kakak deh gitu. Kok kayaknya mama lebih sayang sama kakak deh atau lebih sayang sama adik deh. Karena Cynthia tuh anak tengah Mem. Jadi kakak sama Cynthia bedanya 1 tahun, Iya. adik sama Cynthia bedanya 7 tahun. Jadi Oh, agak jauh. lumayan jauh. Iya. Jadi ngerasanya papa selalu ajak kakak kemana-mana. Mama selalu jagain adik karena adik masih kecil gitu. Jadi ngerasa selalu, ih kayaknya mama lebih sayang sama ini. Bener gak sih Mem? Nah setelah Cynthia jadi ibu, baru akhirnya ngerasa bahwa nggak bisa sama anak yang satu sama yang satunya tuh sama cintanya. Betul. Nggak bisa dibedain Nggak seperti bisa, yang Bunda kata. iya. Nah gimana tuh Mem kalau Mem merasakan anak 1, 2, 3 gimana? Apakah cintanya memang semuanya sama? Lalu kenapa sih bisa akhirnya ada timbul prasangka-prasangka seperti itu yang anak bungsu akan selalu diistimewakan dan sebagainya? Silakan Mem. Iya, sebenarnya saya setuju apa yang sudah dikatakan oleh Bunda tadi ya Bun. Tidak ada porsi sekian persen untuk anak Iya. paling tua, sekian persen. Tidak ada, semuanya kita semua merasa bahwa kita sayang semua. Iya. Tapi perlakuan mungkin tidak kita bisa samakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Iya, kalau anak laki-laki kalau contoh kecil kalau lagi curhat-curhat itu kita harus fokus. Jadi kalau kita sambil ngerjakan yang lain dikatakan kita nggak perhatian cuek. nih, cuek nih ya. Kalau dengan anak laki-laki itu saya sambil balas WA dia cerita itu tetap lanjut seperti itu. Jadi artinya tapi niatnya sama-sama mendengarkan mereka. Jadi tidak ada sebenarnya perlakuan yang kasih sayang yang diporsi-porsikan itu tidak ada. Tetapi mungkin saya merasa kalau dibanding antara 3 anak ini ada yang mereka yang dirasakan, oh Umi ini lebih sayang sama ini, ini lebih sayang, padahal tidak, ya kan, sama aja. Jadi Cuman memang seperti itu. memperlakukannya kita ke anak itu sesuai dengan karakter mereka, mungkin Betul, gitu ya Mem. dengan yang paling bungsu Iya. itu sekarang masih TK Bun, jadi jauh memang yang dengan antara yang nomor 2 itu udah kelas 6 SD. Jadi otomatis kemana-mana saya membawa yang bungsu, Yang kecil. Iya, karena apa? Yang sudah besar itu memang kalaupun diajak udah nggak mau lagi Bun. Iya, Cynthia. Jadi Cynthia nikmati sekarang, mumpung anak masih kecil itu kemana-mana tetap buntut kemana kita pergi. Ajak aja ya Mem ya. Walaupun kita tidak ajak dia pasti mau ikut. Tapi kalau sudah kelas 5 SD ke atas itu kita yang ngajak bermaksa-maksa untuk ngajak, dianya nggak mau lagi. Udah asik Ada di dengan dunianya sendiri. Jadi ya, Mem. nikmati mumpung anak masih kecil itu kemana-mana kita bawa dan kemana-mana mau ikut. Nah, alhamdulillah tadi yang kecil itu kan ada support system di rumah. Ada Pak Jadi ada Pak suami jadi nggak ikut. Ya udah saya bisa ini melenggang. Iya, anak Cynthia yang 4 tahun Iya. karena ikut Cynthia siaran memang. Mem. Iya, Jadi iya. ya udahlah. Kadang dia merhatiin dari situ Iya. gitu. Ini lagi sekolah dia. Dan itu sebenarnya ya Bun ya, yang Cynthia ya, anak kita bawa ke dunia kita
itu sambil belajar itu Cynthia. Iya. Iya, jadi saya misalnya sidang mahasiswa, sidang skripsi apa, ikut anak-anak masuk ke dalam. Jadi dia melihat nih, ibunya kerjanya seperti ini toh, seperti itu. Lagi begini pekerjaan ibunya, seperti itu. Jadi mereka lambat laun akan paham. Umi mau apa? Kerja. Apa? Nguji. Oh iya, nguji. Oke. Kalau ngajar, oh iya oke. Kalau ngajar begini, berarti dia sudah tergambar di kepalanya. Jadi apa yang dilakukan uminya gitu di luar rumah seperti itu. Nah, itu tadi. Oh pantesan setelah Cynthia sering ajak anak ikut kerja, dia lebih gampang Cynthia minta izinnya. Iya, dia tahu ngapain. Iya, jadi kayak pernah Cynthia ajak emang MC gitu seharian. Akhirnya besoknya Mami pergi MC ya. Oh iya nggak apa-apa. Lo nggak mau ikut? Enggak, capek dia bilang. Akhirnya dia capek dia tahu karena itu seharian gitu. Duh, kalau ngomongin tentang ibu nih nggak ada habis-habisnya ya. Ini berbicara lagi tentang menjadi seorang ibu. Bukanlah hal yang mudah karena menurut Cynthia yang sebagai ibu baru yang belum ada, yang ilmunya masih cetek banget lah Bunda. Ngerasanya Cynthia harus terus belajar gitu. Kayak anak waktu baru melahirkan harus belajar cara ngurus newborn gitu. Anak baru lahir seperti apa. Ketika dia udah mulai makan harus belajar cara bikin MPASI-nya segala macamnya. Anak udah mulai sering ngoceh harus belajar lagi. Berarti kan jadi ibu nih gak habis-habis belajarnya. Gimana tuh Bunda? Ya, jadi ibu ini ya kita artinya menjadi ibu itu mulai dari kita berumah tangga, kemudian lahir anak. Nah di situ peran kita sebagai ibu sudah mulai nampak. Jangankan lahir anak, ketika kita mengandung si jabang bayi, kita sudah memerankan sebagai seorang ibu. Nah katanya kalau anak di dalam kandungan supaya anaknya stunting, tidak stunting. Saya selalu katakan kalau orang mengatakan pendek itu belum tentu stunting, tetapi stunting sudah jelas pendek. Nah akhirnya saya berpikir, nah saya pendek tapi katanya tidak stunting, maka saya tidak ingin melahirkan anak-anak stunting, maka anak saya tinggi semua, besar-besar semua, 170 semua itu tingginya. Kenapa? Dia tidak stunting, saya belajar. Ibu itu tidak berhenti dari belajar. Ya, saya apalagi saya ikut kegiatan PKK, banyak melihat pangan-pangan yang akan diberikan kepada bayi untuk menumbuhkan tumbuh kembang anak bisa diperhatikan dari kandungan. Wah, itu sudah mulai itu. Peran ibu itu supaya apa? Supaya ibu melahirkan anak yang sehat, melahirkan anak tidak stunting, dan melahirkan anak yang cerdas, berkualitas. Nah dari kandungan kita sudah perhatikan itu semua, maka menjadi ibu tiada kata berhenti. Nah walaupun sekarang anaknya sudah menikah, anak yang satu sudah pada besar, peran ibu tetap kita berikan. Peran ibu tetap harus berjalan dengan baik. Nah sebegitu. Kata orang ketika anak-anak besar udah lebih santai, benar nggak Bun? Enggak juga. Enggak juga. Tuh kan gak ada yang sadis ya. Tidak bisa santai Bunda. Kan anaknya sudah pada besar. Mandiri Bu. Anaknya sudah pada besar. Yang satu sudah, ya Allah terima kasih, alhamdulillah sudah memberi cucu buat Bunda. Sehingga kasih sayang Bunda, kasih sayang ibu berubah menjadi kasih sayang nenek. Nah, nenek akan memberi kasih sayang kepada cucunya. Artinya kasih sayang ibu tidak habis, berubah menjadi kasih sayang nenek. Nambah lagi. Perannya nambah ya Bunda ya. Perannya nambah. Maka saya katakan kasih ibu sepanjang masa sampai akhir hayat, sampai napas berpisah dari Seragam. Masya Allah, aduh jadi rindu mama deh, udah lama gak ketemu nih. Soalnya kakak itu di Riau. Karena kemarin kakak habis sakit gitu, jadi mama kesana udah hampir sebulan, rindu banget. Oh iya. Karena biasa selalu sama-sama mama walaupun udah jadi emak-emak juga. Mam, nah tadi kan kita sepakat bahwa ternyata jadi seorang ibu tuh belajar terus gitu. Nggak ada habis-habisnya, bahkan ketika anak-anak besar pun akhirnya ya tetap juga nggak ada santai-santainya. Masalahnya mungkin beda ya Bun ya, anak kecil lain yang masalahnya, yang remaja lain lagi. Tingkat tingkat ke apa ya itu, kesulitan kekhawatiran, tingkat kekhawatiran beda-beda ya Bun ya. Itu berbeda ya.
Nah, Mem ini kan ada beberapa tingkatan nih anak-anak Mem ya. Ya. TK, SD, SMA. SMA. Ya. Nah, ini kan beda-beda semua ya. Satu Makanya. masih kecil banget. Banget. Satunya mau menginjak remaja. Satunya remaja ke dewasa gitu. Ini gimana nih, Mem? Kan Ya itulah. ya, agak ribet ya, silakan. Aduh, Sintia bayanginnya aja, aduh takut. Makanya Iya. saya juga bingung, Bun. Dan saya salah satu cara saya untuk belajar itu saya sering ini, Bun, mendengarkan kajiannya Dr. Aisyah Dahlan. Bagaimana cara Parenting kita ya? parenting, selalu belajar ilmu parenting. Jadi bagaimana nih cara kita men-treat anak laki-laki, bagaimana anak perempuan yang sudah remaja, yang anak-anak seperti tetap belajar. Saya bukan yang sempurna jadi masih belajar. Tapi kan ibaratnya Mem ini kan pendidikan ya. Iya. Terus kan belajar Bunda juga dari pendidikan. Kan kita orang-orang pendidikan ini belajar secara teorinya gitu ya. Iya. Dia kalau mengajarkan anak yang learner seperti ini, mengajarkannya seperti ini. Tapi ketika prakteknya susah juga ya tetap. Iya. Kadang mendidik anak sendiri itu lebih menantang Bun ya. Tantangannya lebih tinggi daripada kita mendidik anak-anak kita di sekolah, di kampus ya, Bun. Karena di kampus nurut ya, kalau anak-anak kita agak kadang kita yang nurut. kita ya Harusnya itu nggak bisa. Harusnya nggak boleh seperti itu ya, Bun ya. Berbicara tentang edukasi kepada anak, salah satunya mungkin remaja ya, mungkin kalau dulu ada beberapa hal tabu yang diungkapkan kepada anak, katakanlah sex education, yang mungkin dulu zaman Sintia aja mama nggak pernah ngasih itu karena mungkin masih tabu gitu di zaman itu. Tapi sekarang kan ilmu parenting berkembang dan katanya itu emang harus disampaikan. Tuh seperti apa kalau Mem sendiri sebagai seorang ibu yang ada anak remajanya nih, silakan. Gimana ya sekarang? Kalau saya itu di rumah untuk masalah itu paling ini aja, lebih ke nasihat aja, nasihat. Nah, kalau sama teman laki-laki hati-hati, jangan terlalu ini misalnya kan. Jadi ya memang tidak secara vulgar juga, jadi karena masih kalau di Indonesia masih ini budaya ya, kita itu masih tabu ya, masih tabu. Jadi ya sekitar secara tak langsung aja lah. Tapi tetap dibekali mungkin yang kata Bunda tadi, iman seperti itu ya. Iya tentu. Iman, Jadi lalu kasih sayang, dirangkul. Jadi anak-anak kalau saya Bun, kalau menurut saya sama suami itu di dasar SD, TK, SD, SMP itu kami jejali dengan ilmu agama. Jadi jangan sekolah itu, kalau kami sudah sepakat ke sekolah agama dulu. Biarlah ini protes anak-anak ini kan, aduh capek hafal terus, hafalan sekolah dulu ini. Cuman enggak, nanti kalau udah SMA terserah mau apa, yang penting fondasinya iman kuat. Iman nih dulu nih. Nah, saya yakin kalau sudah imannya kuat, terus di rumah juga kita tidak begitu terlalu open access dengan dunia-dunia yang zaman sekarang ini yang negatif-negatif itu. Saya insya Allah saya yakin anak-anak bisa mengcover diri sendiri, dia tahu membentengi diri sendiri mana yang baik, mana yang tidak. Seperti itu. Jadi agama itu fondasinya, Sintia. Iya, waduh nih, karena ngobrol-ngobrol seperti ini juga menjadi bekal buat Sintia, Bunda. Karena anak-anak Sintia masih kecil, jadi nambah ilmu lagi buat Sintia gitu. Kita lanjutkan nanti ya, dan juga Bunda, kita jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah perempuan berdaya dan berkarya menyongsong Hari Ibu 22 Desember 2023 besok. Masih bersama dua orang narasumber begitu luar biasa, wanita-wanita hebat, ibu-ibu luar biasa yang insya Allah bisa memberikan informasi dan juga menginspirasi kita semua. Tapi tidak terasa kita sudah masuk ke segmen keempat terakhir nih Bunda. Ini waktunya untuk pernyataan penutup, closing statementnya Bunda boleh berpuisi, boleh mengungkapkan kata-kata apapun, boleh silahkan. Bunda. Kalau Bunda kata tadi, Bunda itu selalu mengarang puisi. Nah, puisinya sudah digambarkan, dikasih malaikat kanan ini.
dari nama bunda, Siap. Hajah Tuh. Mursida. Siap. H itu hatimu putih, J itu jiwamu bersih, M itu mengandung, melahirkan, mendidik dan membimbing, U itu untuk anak-anakmu ibu, Aduh. rasa rindu dengan seorang ibu, semangatmu ibu, ibu, dari lubuk hati yang paling dalam aku berdoa agar kau ditempatkan di sisi Allah Tuhan yang Maha Esa. Amin. Karena apa? Karena ibu hebat, ibu yang telah melahirkan bunda kita semua, yang telah menjadikan bunda seperti hari ini. Insya Allah mudah-mudahan semua yang diberikan oleh ibu walaupun sangat-sangat singkat, hanya 5 tahun, tetapi 5 tahun itu sudah menjadikan saya sebagai seorang ibu yang juga sudah memberi anak kepada saya, 2 orang anak yang luar biasa, dan saya alhamdulillah telah mengantar mereka menjadi sarjana. Dan satu kata kunci, ibu hebat itu tidaklah ibu yang sukses dalam karirnya, tetapi ibu hebat itu ibu yang melahirkan anak-anak yang berkualitas, yang cerdas, yang beriman, yang berakhlak, dan anaknya pun insya Allah menjadi anak yang bermanfaat buat orang banyak. Nah, seperti itu. Ya. Aduh, berkaca-kaca loh. Walaupun Bunda Mursida adalah ibu yang hebat, bahkan sekarang jadi nenek yang hebat, beliau adalah seorang anak yang juga tetap mengagumi ibunya, yang insya Allah sekarang sudah ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di tempat terindah. Terima kasih ya Bunda ya. Sama-sama. Lanjut Mem, silakan Mem closing statementnya. Apa ya closing statementnya? Seorang ibu yang hebat itu adalah ibu yang bisa mencetak anak-anaknya menjadi orang yang hebat, seperti itu. Tidak perlu ibu yang berstatus wanita karirkah, apakah. Yang penting adalah dia memiliki pengetahuan di mana dia bisa mendidik anak-anaknya menjadi orang yang berhasil. Makanya menjadi seorang ibu itu seyogyanya harus memiliki pendidikan sehingga dia bisa memberikan nutrisi ataupun pendidikan di dalam rumah secara maksimal, sehingga ada satu kata di mana itu Bun, yang ibu adalah madrasah bagi anak-anaknya. Nah, itu benar sekali. Makanya hai para wanita, tetap lanjutkan sekolah. Jadi tidak ada lagi yang namanya Allah ini sebagai ibu rumah tangga tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, nanti jadi ibu rumah tangga juga, dan itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi bagaimana cara kita mencetak anak-anak kita menjadi anak yang bermanfaat bagi negara, masyarakat, maka kita harus menjadi ibu yang baik dulu, yang hebat dulu. Nah, seperti itu. Iya, luar biasa. Terima kasih Mem atas waktunya siang hari ini. Terima kasih Bunda. Ya, sama-sama. Dan pemirsa, demikianlah program Kabar Jambi spesial Hari Ibu hari ini. Dan Cynthia yang merupakan seorang anak, merupakan seorang ibu juga saat ini, berterima kasih untuk seluruh ibu-ibu hebat di luar sana. Mau apapun profesi seorang ibu, mereka tetaplah ibu. Di luar mereka berpakaian dinas, di dalam tetap berdasar untuk mengurus segala kebutuhan rumah tangga, untuk mengurus segala kebutuhan anak, seperti yang disampaikan oleh narasumber. Tidak ada ibu yang tidak hebat, semua ibu hebat, apalagi hebat dalam mencetak generasi unggul kebanggaan bangsa Indonesia. Selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu hebat yang ada dimanapun Anda berada, terkhusus penonton setia TVRI Jambi. Selamat Hari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.